Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, boleh dipimpin doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar, selanjutnya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kita manfaat. Amin. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam belajar. Amin. Fatihah mulai. Kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Ahmad Saumi. Sakit. Azza Sirhan. Aldira Raif. Andika Imanullah. Faris Jihadi. Ibnu Wildan. Janaka. Sakit. Muhammad Fahri Pratama. Muhammad Dafa Algani. Dafa sakit. Muhammad Khawarizmi. Izin. Nino Aryan. Oktaviansa Araihan. Azka Mumtazah. Aisyah Khairul Ummah. Alicia Tazla. Almira Ramadhani. Davina Malika. Faresti Sana Najia. Gadiza Khairunisa. Izin. Naira Fatia Rahman. Sabila Retno Anjani. Sabrina Damayanti. Izin. Dah? Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ada yang masih apa lagu Garuda Pancasila nggak? Hah? Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, boleh berdiri semuanya? Boleh berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Dah, masih ingat nggak pelajaran kemarin apa? Tentang kebutuhan manusia. Silakan dibuka buku paketnya. Di bab 2 ya. Kebutuhan manusia di bab 2, silakan buka paketnya. Halaman 31. Di kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan itu apa? Apa kebutuhan? Sesuatu yang harus dipenuhi. Wajib nggak dipenuhi kebutuhan? Wajib. Kenapa? Kehidupan yang layak atau sejahtera. Nah, apa perbedaan keinginan sama kebutuhan? Nah, kalau keinginan kemewahan. Beda ya, keinginan dengan kebutuhan. Misalnya, contohnya, kalau kita berbicara tentang kebutuhan makan. Makan kebutuhan bukan? Kebutuhan. Kalau makan di restoran, intinya kalau kebutuhan itu untuk bisa kita sejahtera, makan, pakaian, rumah. Kalau keinginan, pemuas nafsunya aja gitu, kepuasan untuk misalnya hidup mewah atau misalnya pengen makan yang lebih enak, itu namanya keinginan. Ada berapa macam kebutuhan kita? Ada 4. Yang pertama berdasarkan intensitas. Intensitas ada berapa? 3. Ada primer, sekunder, tersier. Kalau primer itu apa tuh, kebutuhan apa primer? Utama, kayak sandang, pangan, papan, kayak makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Itu primer ya. Kalau sekundernya apa? Cadangan. Atau misalnya bisa dipenuhi kalau misalnya primernya sudah terpenuhi. Misalnya apa tuh? Contohnya kendaraan, handphone, itu sekunder. Kalau tersiernya apa? Keinginan atau untuk menunjang penampilan. Iya. Handphone sekunder, tapi bisa menjadi tersier. Misalnya handphone iPhone Pro Max ya. Makan itu primer, tapi bisa menjadi tersier kalau makannya di mana? Restoran bintang 5. Nah, itu namanya tersier. Ada lagi menurut apa? Sifat. Ada jasmani dan rohani. Kalau jasmani berarti buat badan. Kalau rohani buat jiwa, buat hati, buat jiwa. Yang ketiga menurut waktu. Ada sekarang dan akan datang. Kalau sekarang berarti kebutuhan yang sekarang. Misalnya kalau lapar makan, sekarang bukan? Kalau sakit harus minum obat, itu kebutuhan sekarang. Kalau kebutuhan yang akan datang apa? Ya? Liburan, iya. Kuburan. Kuburan apa liburan? Liburan.
Liburan ya emang kebutuhan tuh, tapi kebutuhan yang akan datang bisa direncanakan. Misalnya nanti liburan kita jalan-jalan ke sini yuk. Nah, itu namanya kebutuhan, tapi nanti itu mah bisa direncanakan gitu. Udah? Yang selanjutnya masih ada nggak? Apa? Subjek. Ada berapa? 2. Yang pertama individu, yang kedua kelompok. Kalau kebutuhan individu apa tuh? Berarti kebutuhan sendiri, perorangan. Ingat, individu perorangan contohnya apa? Makan bisa rame-rame, tapi yang bener-bener pribadi, baju ya, ingat pakaian itu pribadi, jangan yalik-yalik atau jangan bis kamu aku ya, jangan ya, ingat baju itu pribadi. Apalagi yang pribadi, sikat gigi ya, ingat sikat gigi adalah kebutuhan individu atau kebutuhan pribadi yang hanya boleh dipakai sama diri sendiri, jangan pinjam ke orang lain gitu ya. Kalau kebutuhan bersama apa contohnya? Kelas, jalan, itu namanya kebutuhan sama. Nah, itu adalah review materi kemarin, kita bahas tentang kebutuhan. Hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan. Kelangkaan di halaman 34. Nah, apa sih tujuannya untuk para siswa belajar kelangkaan? Yang pertama, murid mampu memahami konsep kelangkaan dan mampu mengidentifikasi faktor penyebabnya. Yang kedua, murid mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, murid mampu mengevaluasi berbagai alternatif solusi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya di lingkungan sekitar. Dan yang nomor 4, murid mampu mengkreasikan strategi atau gagasan baru untuk memanfaatkan sumber daya secara bijak agar dapat mengurangi kelangkaan. Nah, sebelum dimulai ke kelangkaan, kita ice breaking dulu. Lihat, di depan ada 3 item. Ada 3 gambar. Ada gambar apa aja tuh? Beras, air, mineral, dan tiket konser. Di 3 gambar berikut, yang paling mahal yang mana? Kenapa? Langka. Karena biasanya kalau tiket konser tuh dibatasi. Misalnya ada 2000 tiket. Apalagi kan ini siapa nih artis nih terkenal? Blackpink. Ya, Blackpink, BTS ya, tiket konser-konser yang lagi digandrungi oleh masyarakat ABG itu pasti tiketnya itu hanya dibatasi. Dan kalau dibatasi berarti jumlahnya hanya sedikit. Kalau misalnya peminatnya banyak, otomatis harganya akan mahal karena susah didapetin. Makanya selalu ada kata war tiket katanya ya. Yang paling murah yang mana? Air. Kenapa air paling murah? Gampang didapetin, di mana-mana ada, banyak. Nah, ini adalah konsep kelangkaan. Kalau semakin banyak orang yang membutuhkan, maka akan semakin langka pula barang tersebut. Kalau semakin langka barang tersebut, maka apa? Semakin mahal, semakin tinggi pula harganya. Nah, itulah konsep kelangkaan. Jadi apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya atau alat pemuas kebutuhan dan barang serta jasa yang tersedia sangat terbatas, sedangkan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Intinya apa? Kelangkaan itu ketika barangnya sedikit, permintaannya banyak. Itu simpelnya langka tuh itu. Barangnya sedikit, yang membutuhkannya banyak. Itu kelangkaan. Paham? Nah, selanjutnya
Untuk bisa lebih paham lagi tentang kelangkaan, ini ada beberapa berita tentang fenomena-fenomena kelangkaan yang pernah terjadi di negara kita. Yang pertama ada berita tentang kelangkaan BBM, yang kedua ada berita tentang kelangkaan beras, yang ketiga ada berita tentang kelangkaan cabai. Ya, kalian coba perhatikan. Sejumlah wilayah di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur mengalami kelangkaan BBM selama 2 pekan terakhir. Sehingga antrian panjang kendaraan bermotor di beberapa SPBU Flores. Di Kota Negara Timur, antrian panjang kendaraan bahkan mencapai 1 kilometer. Pemilik dalam mengatur rela mengantri berjam-jam bahkan sampai berhari-hari untuk mendapatkan bahan bakar. Dalam BBM terjadi sejak 2 pekan terakhir. Kelangkaan distribusi bahan bakar dari kapal pengangkut menjadi pemicu utama kelangkaan BBM ini. Setelah itu ada Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Jati Manis. Terakhir ini, pada keterangan pers mengatakan pihaknya menggunakan armada tambahan dari 2 terminal di Flores, yang di Maumere dan Ende, untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di Labuan Bajo dan sekitarnya. Di Negara Timur, Gator Timur, jurnalis NTV melaporkan. Beralih informasi lain pemirsa, kelangkaan beras di Mandailing Natal, Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan. Kelangkaan tidak hanya terjadi di tingkat pedagang kecil, namun pedagang besar juga kesulitan mendapatkan pasokan. Harga beras pun melambung tinggi. Ketersediaan stok beras semakin menipis, terutama di salah satu grosir beras di Panjangkungan, Sumatera Utara. Beras jenis medium maupun premium hanya tersedia untuk penjualan 2 hari saja. Kelangkaan terjadi sejak 2 bulan terakhir disebabkan gagal panen di sejumlah wilayah sentra penghasil beras. Akibatnya harga beras melambung tinggi. Beras medium kini dijual Rp14.000 per kilogramnya atau naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Sementara beras premium menembus Rp17.000 per kilogram atau naik Rp4.000. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, warga antri berdesakan untuk terima bantuan beras 10 kg. Pemkab Brebes dan Bulog menggelontorkan 2.239 ton beras untuk periode September hingga November, di tengah melonjaknya harga beras selama 2 minggu terakhir. Penyaluran bantuan pangan ini dipercepat karena masih tingginya harga beras di pasaran. Hari ini datang ke sini dapat bantuan. Nah, yang terakhir ini ada kelangkaan cabai. Cuaca yang tidak menentu di Kabupaten Karangsembali membuat belasan hektar tanaman cabai di Kecamatan Sidemeni, Kabupaten Karangsembali mengalami gagal panen. Banyak cabai yang seharusnya sudah bisa dipanen oleh petani tetapi membusuk di sarang hama antraks rosa, bahkan sejumlah batang cabai mati. Kondisi ini disebabkan akibat cuaca yang tidak menentu belakangan di Karangsembali. Namun cuaca tidak betul-betul hujan dan panas yang membuat tanaman cabai gampang diserang hama. Seperti yang kalian itu kondisinya masuk ke bagian dari lapangan. Jadi kondisi cabai di mana sebuah kemarin setelah mereka bagus secara berlebihan, secara lapangan terus jadi smart yang bisa memberikan kaitan antara kali itu ada seperti biasa seperti pengemudi tapi ada enaknya atau kalau tanpa mandornya. Nah, setelah kalian menyimak tadi 3 contoh fenomena yang pernah terjadi di negara kita,
Bisa nggak jawab pertanyaan berikut? Apa yang menyebabkan kelangkaan BBM? Tadi apa? Kelangkaannya? Keterlambatan distribusi. Jadi tadi katanya keterlambatan distribusi pengangkut BBM ke daerah Flores. Yang kedua, kalau cabai apa? Cuaca atau hama. Yang kalau beras? Gagal panen. Bagaimana dampak kelangkaan tersebut terhadap kehidupan masyarakat? Gimana dampaknya? Menyulitkan. Dalam hal apa menyulitkannya? Kalau BBM, apa dampak BBM? Susah berkendara atau misalnya distribusi terhambat, apalagi misalnya kalau BBM naik, biasanya apa tuh yang naik lagi? Kalau BBM naik, yang pakai BBM apa? Mobil. Berarti kalau BBM naik, nah, pajak enggak? Transportasi, angkot, bis itu pasti naik. Kalau BBM naik, angkot, bis, terus apa lagi? Metro Mini, ya intinya transportasi pasti naik. Kalau misalnya transportasi naik, biaya distribusi pasti meningkat. Aktivitas ekonomi akan terganggu. Kenapa? Tadi distribusinya terhambat. Kalau kelangkaan cabai, susah masak, susah bikin sambal, apalagi orang-orang yang suka sambal ya. Kalau perempuan suka apa tuh? Seblak ya. Nanti harga seblak akan naik. Harga makanan pun akan naik, kayak di restoran-restoran, rumah makan, masakan Padang, itu pasti harganya akan naik. Pecel ayam pasti naik ya. Karena kan mereka pakai pokoknya apa sambal. Kalau sambal kan pasti cabai. Kalau cabainya naik, otomatis harganya pun ikut naik. Selain itu, kalau misalnya untuk beras apa dampaknya? Kelaparan atau sulit untuk mendapatkan beras. Itu apalagi untuk masyarakat menengah ke bawah akan sulit bisa memenuhi kebutuhan akan beras. Kan beras buat orang Indonesia kebutuhan pokok ya. Kalau nggak makan beras, nggak makan. Kalau nggak makan nasi, nggak makan. Itu orang Indonesia gitu. Yang selanjutnya, menurut kalian, apakah kelangkaan yang terjadi hanya disebabkan oleh faktor alam saja atau ada faktor lain? Contohnya? Kalau BBM apa tuh? Distribusi. Terus apa lagi? Kalau beras bisa nggak langka gara-gara faktor lain? Contohnya? Lalai. Atau bisa mungkin ada apa sih yang biasa itu? Penimbunan, ditimbun. Kalau ditimbun berarti dari faktor manusia ya. Nah, ini adalah beberapa faktor tentang kelangkaan. Ada tentang keterbatasan sumber daya, perbedaan letak geografis, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, rendahnya kemampuan produksi, lambatnya perkembangan teknologi, dan terjadinya bencana alam. Kalau misalnya yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya adalah kondisi terbatasnya jumlah sumber daya, ada alam, ada manusia, ada modal yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan ini menyebabkan kita sebagai manusia harus melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya secara bijak dan efisien. Apalagi dalam menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Ingat, sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui contohnya apa? Batu bara, minyak bumi. Nah, untuk agar
sumber daya itu tetap terjaga, otomatis kita sebagai manusia harus bijak. Apalagi misalnya di kita tidak semua daerah memiliki sumber daya yang sama. Maka dari itu kita perlu melestarikan sumber daya yang ada agar tetap ada untuk jangka panjang. Misalnya kayak emas kan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Boleh nggak sih dipakai? Boleh. Tapi ingat harus bijak. Jangan dieksploitasi, jangan digunakan berlebihan. Alam sudah memberikan sumber dayanya secara gratis. Boleh kita pakai, boleh kita gunakan, boleh kita nikmati. Tapi ingat jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti yang ada apa? Habis, langka. Kalau udah langka, yang susah siapa? Kita juga. Yang selanjutnya, berbeda letak geografis. Kondisi alam di berbagai wilayah sangat beragam, sehingga potensi sumber daya alam pun akan beragam. Seperti bahan pangan, mineral, akan berbeda-beda. Ada wilayah yang kaya akan bahan tambangnya. Ada juga wilayah yang kaya akan hasil lautnya. Ada juga daerah yang kaya akan hasil pertaniannya. Gitu. Kayak misalnya contohnya orang yang di dataran tinggi, biasanya mereka kaya akan apa tuh? Pertanian, buah, sayur. Kalau yang di daerah pantai, ikan, hasil laut, terumbu karang, apalagi? Pokoknya semua hasil yang ada di laut gitu. Mereka pasti berbeda-beda. Orang yang tinggal di dataran tinggi, mereka akan langka dengan hasil laut. Begitu pula dengan orang yang ada di daerah pantai, mereka akan kekurangan atau langka dengan hasil tani. Nah, maka dari itu apa yang harus dilakukan? Kita kan butuh keduanya. Apa yang dilakukan? Ada campur tangan pemerintah. Untuk apa? Distribusi pengiriman. Misalnya di bidang ekonomi ada namanya kerjasama antar wilayah gitu. Yang selanjutnya, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk menyebabkan kelangkaan karena peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada kenaikan permintaan pada kebutuhan. Terutama pada kebutuhan pangan, air, dan energi. Sedangkan ketersediaan sumber daya tidak dapat menyeimbanginya. Intinya seperti ini, setiap tahun kita pasti ada kelahiran. Setiap tahun pertumbuhan penduduk pasti naik. Naik, semakin naik. Sedangkan apa? Sumber daya alamnya tidak bertambah. Akhirnya apa? Terjadilah kelangkaan. Apalagi sekarang, semakin naiknya jumlah penduduk, semakin banyaknya penduduk, semakin banyaknya masyarakat. Yang terjadi apa? Pergantian alih fungsi. Pertanian menjadi perumahan. Pertanian jadi perumahan, pertanian jadi gedung, jadi sekolah, jadi apartemen itu. Karena apa? Pertumbuhan penduduk pasti membutuhkan tempat tinggal. Akhirnya sawah jadi sekolah, sawah jadi rumah, kebun jadi rumah, jadi apartemen, mungkin jadi mall gitu. Itu namanya ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Maka apa? Ini akan memperburuk masalah kelangkaan. Penduduk yang tidak seimbang ini memperburuk masalah kelangkaan dengan adanya tekanan pada lahan produktif. Kayak tadi, pertanian kan lahan produktif, kebun lahan produktif. Kalau diganti fungsi, alih fungsi jadi perumahan, jadi produktif nggak? Enggak. Akhirnya apa? Sumber daya alamnya hilang, habis. Polusi yang ada, karena kan tidak ada yang hijau-hijau ya, yang bisa menyerap polusi. Dan persaingan yang ketat untuk
pekerjaan dan sumber daya. Kalau misalnya sumber daya alamnya sudah sedikit, orangnya banyak, akan otomatis berburu. Gitu. Selanjutnya, rendahnya kemampuan produksi. Rendahnya kemampuan produksi mengakibatkan kelangkaan karena jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tidak seimbang dengan kebutuhan atau permintaan masyarakat. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya modal dalam investasi, apalagi teknologi yang kurang. Terus, tidak adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam menjalankan proses produksi, serta tidak adanya infrastruktur yang memadai seperti jalan yang rusak atau fasilitas lain yang dapat menghambat proses produksi dan distribusi. Rendahnya kemampuan produksi seperti ini. Tadi, modalnya nggak ada, bisa produksi nggak? Enggak. Orangnya ada, sumber daya manusianya banyak, tapi tidak ahli, bisa meningkatkan produksi tidak? Tidak. Yang penting itu harus ada teknologi yang canggih, modal yang banyak, dan sumber daya manusia yang ahli. Ketiga ini udah ada, tapi fasilitasnya atau misalnya infrastrukturnya jelek, jalannya susah dijangkau. Bisa nggak? Enggak. Akan sangat sulit misalnya beli bahan mentah, akan sulit misalnya mengirim atau mendistribusikan gitu. Kalau misalnya ketiga faktor ini tidak diperbaiki, maka akan terus rendah produksinya. Kalau produksi rendah, maka apa yang terjadi? Langka. Karena kan produksinya misalnya, kalau produksi apa nih yang biasanya diminatin? Makanan. Produksi misalnya air mineral. Kemarin yang ramai itu apa? Minyak goreng. Minyak goreng pernah langka tuh. Bisa misalnya dari produksinya yang kurang, karena kan minyak goreng masih pokok ya. Kalau produksi minyak gorengnya sedikit, sedangkan orang yang membutuhkannya banyak, otomatis langka tidak? Langka. Selanjutnya, lambatnya perkembangan teknologi. Keterbatasan teknologi membuat proses produksi menjadi tidak efisien, membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang sangat tinggi. Mahal. Kenapa bisa mahal? Enggak, maksudnya kalau misalnya teknologinya tidak berkembang, dia bisa membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Karena apa? Waktunya lama. Kalau waktunya lama, ngegaji orangnya pasti lama juga. Contoh seperti ini. Tahu produksi kue? Tahu. Kalau bikin kue pakai apa ngadonnya? Mixer. Kalau pakai mixer manual, lama. Berapa menit tuh? Enggak. Berapa menit tuh? Bisa 40, bisa 50 menit biar mengembang adonannya. Itu. Lambat nggak akhirnya nantinya? Lambat. Biayanya makin mahal nggak? Makin mahal nantinya. Biaya produksinya makin mahal juga. Dan tidak akan bisa menghasilkan barang yang cukup. Bayangin kamu misalnya bikin adonannya pakai manual, yang dikocok manual itu ya, tahu kan? Gitu. Satu hari itu kamu cuma bisa pakai satu hari itu cuma bisa bikin misalnya 40 kue doang. Kan itu jadi sedikit. Otomatis langka. Dan biaya pun akan semakin mahal. Lama juga waktunya. Lambatnya perkembangan teknologi juga dapat menghambat para produsen dalam menciptakan produk baru atau menambah inovasi produk yang sudah ada. Kenapa? Karena kan susah. Orang teknologinya masih lambat, masih manual. Kayaknya nih lagi rame kue baru nih, tapi masih pakai teknologi manual. Gitu. Ya pasti dia susah buat inovasi atau susah buat produk yang baru. Makanya apa yang harus dilakukan? Ganti
dicanggihkan teknologinya. Selanjutnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan yang terus berubah dan pada akhirnya akan mengalami kelangkaan. Tadi, kalau teknologinya masih rendah, masih sehari itu cuma bisa produksi 50, akhirnya sedangkan banyak yang suka, misalnya banyak yang butuh, akhirnya jadi langka. Yang selanjutnya, terjadinya bencana alam. Ini berarti ada faktor alam ya dari kelangkaan. Kalau bencana alam nanti apa yang rusak? Sumber daya rusak. Apalagi? Infrastruktur rusak. Jalan rusak. Bencana yang dalam menyebabkan kelangkaan dengan merusak sumber daya alam dan infrastruktur, mengganggu rantai pasokan serta mengurangi produksi barang dan jasa sehingga pasokan tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat. Dampaknya apa? Kelangkaan pangan. Akibat rusak pertanian. Apalagi kelangkaan air bersih. Karena apa? Kekeringan. Apalagi yang langka? Pencemaran dan kelangkaan barang kebutuhan pokok diakibatkan terputusnya distribusi. Kalau jalan rusak, kalau jalan hancur, jembatan hilang, otomatis distribusi terhambat. Akhirnya langka gitu. Barang-barang produksi jadi langka, orang-orang jadi susah. Yang selanjutnya, dampaknya apa? Kelangkaan dampak luas bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya harga barang menjadi naik dan daya beli masyarakat akan menurun. Tadi kalau semakin langka, semakin mahal. Contohnya seperti ini. Biasanya dulu beli minyak goreng, biasanya sehari itu bisa beli 4 liter. Karena harganya dulu mungkin seliternya cuma 14.000, berarti 2 liter itu 28.000 gitu. Tapi ketika si minyak goreng itu naik jadi 1 liternya 50.000, berarti satu hari belinya berapa liter? Seliter doang airnya, karena seliter aja udah 50.000 gitu. Nah itu, harga naik maka daya beli turun. Biasanya beli sehari itu 4 liter jadi seliter doang. Biasanya misalnya yang suka beli jeruk punya uang 30.000, 1 kilo ini misalnya ya. 1 kilonya 10.000 misalnya. Beli jeruk nih, berarti kalau 30.000 dapat berapa kilo? Tapi kalau si jeruknya naik jadi 30.000 per kilo, kadang sekilo bahkan setengah. Bener nggak? Karena gitu, kalau misalnya si harganya naik, daya beli masyarakatnya akan turun. Karena apa? Ih, mahal banget ya. Ya udahlah beli 1 kilo aja, atau misalkan ya udahlah beli setengah kilo aja gitu. Selanjutnya, menimbulkan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat kelas tinggi, kelas atas dengan kelompok masyarakat kelas bawah. Kenapa bisa jadi kesenjangan? Karena kalangan atas bisa membeli mereka, sedangkan kalangan bawah susah gitu. Akhirnya terjadinya namanya kesenjangan. Yang ketiga, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehingga lingkungan semakin rusak. Sumber daya boleh dipakai, boleh digunakan, boleh dinikmati, asal jangan dieksploitasi gitu. Nah, solusinya apa sih agar kelangkaan itu kita bisa meminimalisir terjadinya kelangkaan? Yang pertama, menggunakan sumber daya secara efisien. Secara apa? Sesuai kebutuhan. Yang dibutuhin aja, nggak usah tidak usah terlalu berlebihan, tidak usah terlalu serakah. Yang kedua, inovasi teknologi dapat meningkatkan produksi. Ingat, kalau produksinya pengen lebih meningkat, kalau produksinya pengen lebih banyak, pengen lebih membaguskan, inovasi teknologinya. Kalau tadi misalnya pas bikin kuahnya pakai kocokan manual, ganti pakai mixer. Mixer itu paling buat adonan mengembang cuma 15 menit. Kalau enggak 20 menit paling lama.
gitu. Terus opennya misalnya kalau open tangkring kan itu kan agak susah ya kalau open tangkring ya, kegedean gosong, kekecilan lama. Inovasi ganti teknologinya, berarti ke open yang listrik gitu. Selanjutnya, menggunakan barang substitusi atau barang ganti. Barang substitusi apa? Pada kata barang substitusi, ini kayaknya di pelajaran SMP IPS deh. Ada barang substitusi. Pada denger nggak di IPS kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2. Pelajaran IPS, ada yang masih ingat barang substitusi? Pelajaran IPS kelas 2 SMP, barang substitusi atau barang pengganti. Barang pengganti. Contohnya gini. Contohnya begini. Kalau masak pakai apa? Kompor. Bisa nggak pakai barang substitusi kompor? Bisa. Pakai apa? Kayu bakar. Terus kalau misalnya mau goreng telur pakai apa? Minyak. Goreng telur bisa pakai minyak. Pakai minyak. Minyaknya langka. Barang substitusinya apa? Mentega. Itu barang substitusi. Jadi solusinya apa nih biar minimalisir kelangkaan? Ganti barang substitusi. Kayak sekarang tuh lagi rame. Sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik. Itu kan niatnya untuk meminimalkan terjadinya kelangkaan BBM. Kompor listrik, bener nggak? Sekarang lagi ramai tuh kompor listrik. Yang listrik-listrik katanya biar bisa meminimalkan kelangkaan gas, minimalkan kelangkaan BBM. Ada mungkin juga yang selanjutnya ada eksploitasi SDA sesuai kebutuhan tidak berlebihan. Kebijakan pemerintah seperti memberikan subsidi atau bantuan pada sektor tertentu, kayak misalnya beras. Suka ada di subsidi bulog atau bulog enggak? Ada tuh, ada bulog. Bulog itu biasanya mereka akan menjual beras harganya lebih murah. Karena itu ada subsidi dari pemerintah, ada pemotongan harga dari pemerintah. Adanya di bulog. Biasanya waktu itu sekilonya itu 10 ribuan. Kilonya. Berarti kalau sekilo itu 1 liter lebih. Itu 10 ribuan kalau di bulog. Kalau di kita kan 1 liter itu paling murah itu 12 ribu beras tuh. Nah itu. Yang selanjutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau produksi hanya fokus ke inovasi teknologi saja, produksi hanya fokus ke naikin modalnya saja, tapi sumber daya manusianya tidak ditingkatkan, apa yang terjadi? Masih saja Bu, produksinya masih akan rendah. Contohnya gini, teknologinya udah canggih nih teknologinya. Modalnya udah gede, kamu punya modal gede, teknologinya canggih. Tapi pekerjanya nggak bisa ngegunain teknologi itu. Apa yang terjadi? Sia-sia. Teknologi bagus, sumber daya manusianya masih rendah. Ya, sia-sia. Gimana caranya? Tingkatin, sekolahin atau pelatihan keterampilan. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan gede itu seperti itu. Ada pelatihan namanya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusianya. Gitu. Nah, sekarang kita di tugas kelompok. Silakan bagi kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Sudah? Sudah ya? Segitu aja mau? Nggak dirubah? Udah. Satu kelompoknya 4 orang. Ini ada tugas kelompok. Nah, kerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Yang kedua, bacalah permasalahan soal yang disajikan dengan sesama. Diskusikan dengan kelompok kalian untuk bisa menjawab pertanyaan. Tuliskan jawaban pada selembar kertas atau mungkin di belakang juga bisa ya.
di belakangnya aja ya. Presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kerjakan. Nama anggotanya jangan lupa ditulis ya. Kaminya BBM dan
Nah, ya maaf mama. Udah, coba. Minuman sama yang nembak lo.
Filosofia. Nanti di sekolah. Jadi juga. Nah, jarum. Darahnya netes. Oh tuh. TSB ya, disesuaikan TSB. Ya udah. Nah, kita sling DS breaking dulu ya. Ya. DS breaking dulu. Yang empat orang deh ya. Kelompok satu maju dulu sini. Putri kelompok satu maju dulu sini. Tolong satu orang. Enggak, saya aja yang maju. Saya aja yang maju. Kita breaking dulu ya. 4 orang ya. Sekarang di sini saya punya barang. Nanti diawasin dulu. Nah, nanti saya hitungan ketiga harus cepat-cepat ngambil. Oke, siapa yang nggak dapet nanti saya tanya. Ini ada 3. Saya hitung. 1, 2, 3. Dan pertanyaan tentang kelangkaan. Nah, salah satu faktor bisa langka apa? Faktor alam. Faktor alam. Contohnya apa tuh? Gagal panen. Iya, boleh. Silakan. Yang Putra. Dikantongin ya. Dalam hitungan 3 harus ambil. Yang nggak dapat pertanyaan. 1, 2, 3. Iya. Ayo. Pertanyaan. Faktor kelangkaan. Contoh faktor kelangkaan apa? Contoh faktor kelangkaan. Misalnya. Kelangkaan. Faktornya apa aja terserah. Tadi ada berapa faktor kelangkaan? Salah satunya ada bencana alam. Boleh. Nih, yang Putri. Satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Jawab pertanyaan solusi agar tidak meminimalisir kelangkaan apa? Solusi meminimalisir kelangkaan apa? Memajukan teknologi. Oke, terima kasih. Terakhir. Udah siap-siap banget nih, siap-siap. 1, 2, 3. Udah pasrah.
Udah Bang Hira. Ayo, solusi meminimalisir teknologi meminimalisir kelangkaan apa solusinya? Solusinya Nah, mempercanggih teknologi. mempercanggih teknologi. Wah, tepuk tangan untuk kalian semua, pinter. Nah, tadi kenapa saya baru ngasihnya 3, tapi orangnya ada 4? Itu masih konsep kelangkaan. Orangnya ada 4, permennya 3 gitu. Berarti kan yang pengennya 4 orang, tapi permennya cuma ada 3, berarti silakan LKPD-nya dipelajarin lagi. Nanti untuk persiapan presentasi. Paham ya konsep kelangkaan ya. Sederhananya seperti itu. 4 orang dikasih permen 3, berebutan, berarti saling membutuhkan gitu. Boleh kalau presentasinya mau dibagi-bagi boleh, mau 1 orang aja boleh. Nanti boleh temennya yang lain kasih tanggapan ke yang lagi di presentasi, boleh kasih tanggapan. Yang diakibatkan oleh cuaca buruk dan Udah ada yang siap presentasi? Babak depan. Babak depan siap? Oke. Presentasi coba Putra deh. Udah siap yang Putra? Oke, maju kelompok depan, maju yang Putra. Dipegang. Yang lain perhatikan. Salam ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Fahri Pratama. Dan saya Ibnu Wildan Safir. Saya Oktavian Syaraihan. Saya Haja Sirhan. Kami dari kelompok A, yaitu kelompok Abang-Abang Ambon. Pica-pica. Jadi di sini kami akan mempresentasikan diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kertas di sini. Pertanyaan pertama,
Jelaskan mengapa kenaikan harga cabai atau beras dapat menjadi contoh fenomena kelangkaan. Jawabannya, menurut kami karena jumlah cabai dan beras yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harga naik tinggi dan menimbulkan kelangkaan. Ininya, jawabannya tuh. Bandingkan dengan jawaban kalian. Untuk yang nomor 2, sebutkan 2 contoh kelangkaan selain kelangkaan pangan dari kedua contoh tersebut. Jawaban dari kami, bahan bakar minyak atau BBM dan gas bumi. Nomor 3, menurutmu apa akibat yang dapat timbul jika kelangkaan dari cara-cara tersebut timbul jika kelangkaan energi BBM dan listrik tidak segera diatasi? Jawabannya, akan menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Untuk yang nomor 4, artikel menyebutkan beberapa cara mengatasi kelangkaan. Dari cara-cara tersebut, mana yang paling realistis dilakukan oleh para siswa di sekolah? Dan jelaskan alasannya. Menurut kami, nomor 4 jawabannya, siswa di sekolah harus hemat dalam menggunakan segala fasilitas di sekolah seperti listrik dan air. Dan berperilaku hemat dan bijak dalam menggunakan sumber daya tersebut. Karena siswa atau anak Indonesia harus memiliki sifat hemat dan bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Tuh, kelompok 1 dari perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang kelangkaan. Jelaskan mengapa kenaikan harga cabai atau beras dapat menjadi fenomena kelangkaan. Jawaban kita di sini adalah kenaikan harga cabai dan beras dapat menjadi contoh fenomena kelangkaan karena keterbatasan sumber daya alam yang diakibatkan oleh cuaca buruk dan musim panen yang gagal. Sebutkan 2 contoh kelangkaan selain kelangkaan pangan dari kedua contoh tersebut. Menurut kami di sini adalah bahan tambang dan listrik. Menurutmu apa akibat yang dapat ditimbulkan jika kelangkaan energi, BBM, dan listrik tidak segera diatasi? Jawaban kami di sini adalah jika tidak segera diatasi, krisis energi bisa terjadi dan bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Yang keempat, artikel menyebutkan beberapa cara mengatasi kelangkaan. Dari cara-cara tersebut, mana yang paling realistis dilakukan oleh siswa di sekolah? Jelaskan alasannya. Nah, menurut kami di sini cara yang paling realistis dilakukan siswa di sekolah adalah berperilaku hemat dan bijak dalam konsumsi karena sebagai pelajar kita harus menerapkan perilaku hemat dan bijak. Nah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak mau ada yang mau ngasih tanggapan gitu buat temennya. Ayo. Kasih tanggapan buat temennya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Putra akan mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik yaitu LKPD. Dan kami beranggotakan saya si paling berkacamata Dika, saya yang suka foto-foto Nino, saya yang berbaik hati Aldi, Saya yang paling sadis, Faris. Kami dari kelompok Diksi Al-Kordowi akan membacakan jawaban yang telah kami jawab dari LKPD ini. Baiklah, soal nomor 1, yaitu jelaskan mengapa kenaikan harga cabai atau beras dapat menjadi contoh fenomena kelangkaan. Jawabannya yaitu karena beras atau cabai sangat dibutuhkan oleh manusia, maka dari itu beras atau cabai menjadi fenomena kelangkaan. Maksudnya, jika terhambatnya produksi atau gagal panen, maka harga beras dan cabai akan naik. Jika harga naik, maka akan menjadinya kelangkaan. Nomor 2, sebutkan 2 contoh kelangkaan selain kelangkaan yang di atas. Jawabannya adalah kekurangan orang jujur dan orang baik di negara tercinta Indonesia. Nomor 3, menurutmu apa akibat yang dapat timbul jika kelangkaan energi BBM dan listrik tidak segera diatasi? Jawabannya, jika BBM dan listrik langka dan tidak cepat ditangani atau diperbaiki atau diatasi, maka akan menyulitkan manusia. Karena BBM dan listrik sangat penting dalam kehidupan manusia, BBM dan listrik juga merupakan kebutuhan sekunder atau kebutuhan cadangan. Nomor 4, artikel menyebutkan beberapa cara mengatasi kelangkaan. Dari cara-cara tersebut, mana yang paling realistis dilakukan oleh siswa di sekolah? Jelaskan alasannya. Siswa harus memiliki sifat atau perilaku hemat dan bijak dalam berkonsumsi. Alasannya, karena ketika kita tidak berperilaku hemat dan bijak, dapat menimbulkan kelangkaan. Dan jika kita berperilaku hemat dan bijak, terjadinya kelangkaan akan terhambat atau berkurang. Contohnya dalam mempergunakan air dengan benar. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ngasih tanggapan nggak ke kelompok ini? Ada nggak? Ayo, siapa yang Ada mau yang ngasih ngasih tanggapan? tanggapan katanya. Kami siap menjawab. Ayo. Kamu apa? Tanya, tanggapannya apa tadi? Yo, siapa? Jangan malu-malu aja. Ya, apa? Ada yang masih tanggapan? Oh, coba tanyain aja, tanyain. Nggak apa-apa ya, tanyain aja. Tuh katanya kata Aisyah, kenapa orang jujur menjadi langka? Kenapa termasuk kelangkaan orang jujur tuh kenapa katanya? Tadi kan contoh kelangkaan orang jujur. Kenapa orang jujur jadi contoh kelangkaan katanya? Karena orang jujur di Indonesia sangat sedikit saja. Kenapa? Karena banyak korupsi. Ya, Banyak. karena sekarang banyak yang korupsi, banyak yang menimbun beras. Menimbun beras. Udah? Ya, Ada lagi udah. nggak? Nggak ada. Ada lagi nggak tuh? Ada tuh katanya. Yo, Ya. nggak mau jawab ah. Astagfirullah. Yang akan timbul adalah kelangkaan. Karena seperti air aja. Air ketika kita memakainya dengan berlebihan,
maka dia akan terbuang sia-sia. Jika terbuang sia-sia, maka dia akan kotor, dan jika kotor dia akan susah digunakan atau langka. Sudah? Ya kawan. Ada lagi yang ngasih mau tanggapan? Ada lagi? Ah, ada? Udah? Udah, kalau udah kasih tepuk tangan dong. Silakan. Sudah keren. Ayo terakhir. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D, yaitu Kelompok D. kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Aisyah. Aisyah. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa kenaikan harga cabai atau beras dapat menjadi contoh fenomena kelangkaan. Jawabannya, karena keterbatasan barang menyebabkan harga melonjak sehingga daya beli masyarakat menurun, sedangkan kedua barang tersebut sangat dibutuhkan. Pertanyaan kedua, sebutkan dua contoh kelangkaan selain kelangkaan pangan dari kedua contoh tersebut. Contohnya yaitu kelangkaan listrik dan kelangkaan air. Nah, tiga, menurutmu apa akibat yang dapat timbul jika kelangkaan energi BBM dan listrik tidak segera diatasi? Maka masyarakat akan kesulitan dalam menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhannya. 4. Artikel menyebutkan beberapa cara mengatasi kelangkaan. Dari cara-cara tersebut, mana yang paling realistis dilakukan oleh siswa di sekolah? Jelaskan alasannya. Berlaku hemat dan bijak dalam konsumsi sumber daya. Alasannya, karena dengan berlaku hemat dan bijak dan menggunakan barang tersebut sesuai kebutuhan, maka kebutuhan tersebut akan tetap tersedia dalam jangka panjang. Ada yang mau ngasih tanggapan? Ada yang mau bertanya pada kelompok ini? Kelompok apa tadi? Disneyland katanya. Kelompok Disneyland. Ya, ada yang mau kasih tanggapan atau bertanya pada kelompok ini? Silakan. Ada apa tuh yang tersadis katanya? Ayo silakan bertanya. Tanggapan pada temannya ini. Ayo, ada enggak? Kasih tanggapan pada temennya, silakan. Ada enggak? Ada enggak? Ayo, nggak ada yang mau nanya nih kepada temennya ini, ada nggak? Ayo, ada tuh katanya tuh. Nggak ada? Ada nggak? Cukup sekian dari Tuh ada katanya, ada tuh ada. Tuh ada faktor kelangkaan listrik apa tuh? Kelangkaan listrik apa tuh faktornya? Faktor kelangkaan listrik apa tuh? Ayo. Ayo apa? Faktornya, apa ya? Apa ya? Mungkin yang beberapa barang yang butuh menggunakan listrik itu tidak bisa digunakan karena listriknya nggak ada. Terus kata dia lupa bayar. Ya tadi seperti tadi, gara-gara nggak ada listrik, jadi sebuah barang yang butuh listrik
nggak bisa digunakan atau tidak berfungsi karena nggak adanya listrik. Terus jadi misalnya kayak ibu rumah tangga yang misalnya tadi mau bikin kue itu butuh mixer, tapi karena listriknya nggak ada, mesinnya nggak bisa digunain, jadi nggak jadi bikin kuenya gitu. Tepuk tangan untuk kelompok Disneyland. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, tepuk tangan untuk semua, untuk diri kalian. Sudah hebat menjawab semua pertanyaan yang ada di lembar kerja. Nah, sekarang kita analisis bersama LKPD tadi. Yang pertama tentang apa? Kelangkaan apa tuh? BBM, beras, dan cabai. Cabai. Apa yang menyebabkan BBM langka? Distribusi, keterlambatan distribusi. Kalau yang mengakibatkan cabai langka, gagal panen, faktor cuaca. Terus kalau beras hama juga sama. Kalau beras apa? Gagal panen. Cuaca juga sama. Yang menyebabkan gagal panen karena cuaca. Maka apa? Kalau semakin tinggi tadi peminatnya, semakin banyak yang mau, akhirnya terjadi yang namanya kenaikan harga. Kan tadi cabai primadona ya, cabai primadona rumah tangga. Terus beras juga bahan pokok. Banyak yang membutuhkan, banyak yang mencari, akhirnya naiklah harganya menjadi tinggi dan langka. Solusinya gimana? Solusinya apa yang bisa diambil? Solusinya, misalnya ketika beras naik, solusinya apa? Kita sebagai masyarakat, misalnya makan roti, bisa mungkin makan roti, atau mungkin minta subsidi kepada pemerintah. Kalau misalnya kenaikan cabai, solusinya apa? Cabai, mungkin jangan terlalu fokus sama satu bahan aja ya. Misalnya kalau biasanya yang cabai primadonnya, cabai yang sering naik itu cabai apa? Cabai rawit. Cabai rawit yang gimana bentuknya? Enggak. Yang sering naik itu yang cabai warna-warni itu, tau enggak? Cabai setan ya. Nah, itu primadona itu sering banget naik. Kalau misalnya ketika cabai setan naik, udah solusinya beli cabai riwit. Cabai rawit yang hijau-hijau kecil itu bisa menjadi solusi gitu. Mungkin agak dinaikin lagi nanti berarti harga sambelnya, kalau misalkan yang ini gitu, yang apa, rumah makan. Contoh lain kelangkaan tadi ada BBM, ada kelangkaan listrik, sama kelangkaan air. Solusinya gimana tuh kalau kelangkaan air? Harus hemat. Terus yang menyebabkan kelangkaan listrik apa? Letak geografis. Kan kalau misalnya letak geografisnya terlalu jauh, infrastrukturnya jelek, jalannya jelek, susah buat ada listrik gitu. Terus yang harus dilakukan oleh siswa tadi menghemat air. Kalau listrik berarti harus menghemat listrik. Kalau siang dimatikan gitu. Dah. Kesimpulannya apa sih tentang kelangkaan? Kelangkaan itu bukan berarti barangnya tidak ada. Barangnya ada nggak? Ada, tetapi terbatas gitu. Dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang banyak sekali, kelangkaan juga tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja, tapi bisa juga tadi dari distribusi, dari penimbunan, itu juga faktor ya.
Bisa juga dari eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam yang sangat berlebihan. Itu juga faktor kelangkaan. Yang selanjutnya, berarti kita sebagai manusia harus apa? Bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Boleh tadi ya, sumber daya alam itu alam itu sudah mengasihi kita sumber daya alam yang melimpah. Boleh digunakan secara gratis, silakan, tapi harus hemat, harus efisien sesuai kebutuhan. Nah, evaluasi ini ada beberapa soal kalian kerjakan. Jangan lupa nama kelas ditulis ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. See. Ini. Udah semuanya? Udah? Nah, kalau udah semuanya, sebelum kita penutupan, kita refleksi dulu tentang pelajaran hari ini.
Yang pertama, apa hal baru yang kamu temukan setelah mempelajari kelangkaan? Apa hal barunya? Sekarang bisa mengetahui kalau kelangkaan itu ternyata barangnya terbatas sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Menurut kalian, apa contoh kelangkaan yang paling relatif sama kehidupan kita sehari-hari? Cabai, air ya. Saat belajar tadi, metode mana yang paling gampang buat kalian? Tadi belajar nih, ada diskusi, ada nonton video, mana yang paling gampang buat kalian? Diskusi, ada yang nonton video. Yang terakhir, ada kesulitan nggak tadi pas pelajaran? Ada. Terus cara kalian untuk mengatasinya gimana? Membuat daftar keduanya. Bisa mungkin dengan nanti kita belajar lagi, bisa mungkin nanti tanya ke teman yang lain. Berarti besok kita akan mempelajari masih tentang kelangkaan ya besok ya. Di materi bagian kelangkaan barang. Apa? Besok kita di bagian mana? Alokasi sumber daya. Di halaman 37. Besok kita akan ketemu minggu besok di halaman 37, yaitu alokasi sumber daya. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Presentasi yang tadi kalian bawakan sangat hebat, pikiran kalian sangat bagus, sangat pintar. Terima kasih untuk hari ini. Ketua kelas boleh dipimpin doa kembali? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini semoga pelajari ini dapat amin. Amin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Yang Putri dulu boleh keluar. Silakan. Terima kasih untuk hari ini.